Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my channel. Perkenalkan, nama saya Luki Widiawati. Saya dari Institut Kiai Haji Abdul Halim Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Saya dari Prodi KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2020. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reach dalam ilmu komunikasi. Nah, buat yang belum tahu nih, apa sih itu reach? Reach itu terdiri dari 5 huruf. R, respect. E, empathy. A, audible. C, clarity. And H, humble. Jadi sebelum itu kita perlu memahami tentang the 5 inevitable laws of effective communication atau hukum-hukum, 5 hukum-hukum dalam memahami reach. Yang pertama tadi yaitu ada respect, yaitu rasa hormat atau menghargai orang lain ketika berkomunikasi. Jadi kita harus menghargai lawan bicara kita ketika berbicara. Contohnya tidak mencela saat mereka sedang berbicara atau tidak memutus pembicaraan mereka. Itu akan membuat mereka nyaman dan merasa kita hargai. Jadi meskipun kalian nggak begitu paham ataupun nggak ada saran, kita tetap bisa menunjukkan sikap menghargai atau contohnya kita bisa mendengarkan dengan baik. Itu adalah hal utama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada empathy atau empati, adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki setiap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Seperti diutarakan oleh Stephen Covey, seek first to understand, understand then be understood, to build the skills of empathic listening that inspires, opens, and trusts. Inilah yang disebutnya dengan komunikasi empatik. Kemudian ada audible. Audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini menyatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini juga mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada clarity, adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Karena kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dan yang terakhir yaitu humble atau sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dalam hukum yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati ini dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan. Kunci komunikasi efektif bukan hanya tentang menyampaikan dengan tepat, tetapi juga mendengarkan dengan baik. Yang dimaksud di sini bukan hanya hearing, melainkan listening atau menyimak dengan penuh perhatian, yaitu ketika kita menunjukkan minat dan yang tulus terhadap apa yang disampaikan lawan bicara dengan tujuan untuk mengerti. 5 hukum komunikasi efektif sendiri mengusung prinsip mendengarkan dalam setiap poinnya. Secara khusus, Covey bahkan menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai salah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif loh. Yaitu kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Oke, sekian dari penjelasan saya tadi. Semoga membantu, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.